Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita boleh hari ini mengadakan ibadah kembali di tengah keterbatasan ini. Namun saya percaya semua datang dengan kerinduan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita. Biarlah senantiasa kita selalu bersyukur karena kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tengah keadaan apapun Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu Tuhan. Meskipun melalui online Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan mengalir di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Sembah-Mu Tuhan, dengan hatimu. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia,
tempat yang maha tinggi Tuhan. Yes, Lord. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Mungkin dari jemaat-Mu Tuhan, dalam bulan-bulan ini mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Biarlah kasih penghiburan dari Roh Kudus-Mu Tuhan boleh pelan-pelan melingkupi setiap hati. Janji-Mu Tuhan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tak akan takut Tuhan. Karena Engkau selalu ada bagi setiap kami. Kau memegang kami Tuhan dengan tangan kanan. Kau menuntun jalan setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Shalom BCC Next Gen, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah di rumah Tuhan ya. Saya di rumah Tuhan, teman-teman di rumah sendiri. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Kita pay attention, kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan ya. 1 minggu dari sekian banyak jam kita beribadah di rumah Tuhan, gak lama kok ya kan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, kita hormati firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ya belajar firman Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, Dia disenangkan oleh puji-pujian kita yang kita naikkan dengan segenap hati, dan tiba waktunya kita duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak teman-teman semuanya berdoa, teman-teman Next Gen sekalian, untuk kita merenungkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah pribadi yang lemah dan sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam keseharian hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dan kami berdoa pada siang hari ini Tuhan yang berbicara dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti firman yang diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia yang bisa melalukan firman-Mu dari kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah teman-teman, kita di akhir dari bulan Juli ini, di mana kita belajar tentang kesatuan sebagai gereja. Ya, udah 2-3 minggu kita belajar tentang komunitas, tentang bagaimana kita saling mengasihi di dalam sesama kita, di dalam komsel kita, di dalam ibadah kita udah belajar gitu ya. Dan pada siang hari ini kita mau menutup bulan Juli ini dengan sebuah sebuah pelajaran firman Tuhan mengenai sebuah hal yang penting gitu ya. Nah, saya beri judul, nggak usah judul deh, tapi saya mau bawakan hari ini tentang bagaimana tubuh Kristus itu berfungsi dengan baik. Ya, tubuh Kristus berfungsi dengan baik. Nah, di dalam sebuah komunitas teman-teman, kita dianggap sebagai sebuah tubuh, ya, tubuh manusia, di mana semuanya itu sampai sel terkecil pun harus berfungsi dengan baik. Kalau itu abnormal, kalau tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa dikatakan sebuah tubuh yang baik, betul ya? Nah teman-teman, karena kita sama-sama manusia, kita bisa merasakan bagaimana kalau tubuh kita ada yang sakit, ada yang tidak berfungsi dengan baik, itu berarti ada something wrong di dalam tubuh kita ya. Nah berapa lama lalu saudara saya mengalami stroke. Stroke itu berarti pembuluh darah ada yang pecah sehingga dia mengalami kelumpuhan sebelah ya. Itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, berarti ada something wrong di dalamnya. Nah, di dalam komunitas ini, kalau hari ini saya bahas komunitas di dalam BCC ya, di dalam BCC Next Gen terutama, kita adalah sebuah tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik.
kita harus berfungsi dengan baik. Kalau ada yang tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh Kristus ini, harus kita bicarakan, harus kita lihat apa nih something wrong-nya. Sehingga kita berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam gereja kita ya, setiap gereja di dalam dunia ini. Nah, teman-teman semua, hal yang saya mau sharingkan adalah seperti ini. Tubuh Kristus yang berfungsi, itu artinya tubuh Kristus yang tidak diam. Salah satu ciri-ciri dari sebuah boleh seekor atau seorang gitu ya, manusia, seekor binatang, makhluk hidup, salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Betul ya. Nah, jadi di dalam tubuh Kristus yang sehat adalah tubuh yang bergerak. Ya, yang di dalamnya atau secara physically kita bisa lihat bahwa dia bergerak, darah yang mengalir, ya kan, jantung yang memproduksi darah, liver yang pokoknya punya fungsi masing-masing lah, gitu kan. Nah, saya pernah mendengar seorang pastor dari sebuah gereja ya, dia memimpin anak-anak muda. Dia bilang seperti ini. Seseorang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan, pasti tidak akan pernah bisa untuk tinggal diam dan tidak melayani Tuhan. Ya, seseorang yang sudah mengalami kasih Kristus, yang sudah mengenal Tuhannya dan merasakan kebaikannya, tidak akan pernah bisa untuk tinggal diam dan tidak melayani Tuhan. Dan tidak mengambil sebuah tindakan mungkin untuk melayani di dalam tempat yang Tuhan tempatkan mereka. Nah, waktu saya mendengar statement seperti itu, jujur saya setuju teman-teman. Saya setuju dengan statement itu karena secara pribadi saya sangat merasakan hal itu. Di mana saya itu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dari pertama saya bertobat dulu mengenal Tuhan, sampai hari ini kebaikan Tuhan itu gak pernah habis. Makanya kenapa saya gak bisa diam, gak bisa tinggal diam dan tinggal tenang dan dengan segala kecuekan saya tidak mau melayani Tuhan. Itu gak bisa, itu gak bisa ditahan di dalam diri kita. Ya, boleh tanya sama teman-teman semua di dalam Bethel City Church ini, mungkin yang sudah lebih tua dari teman-teman Next Gen ya. Kenapa bisa kok semangat sekali sih melayani Tuhan ya? Kenapa kok kita maksudnya kayak ya semangat lah gitu, memberikan yang terbaik gitu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya percaya jawaban yang paling pertama mereka jawab adalah karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kalau pelayanan itu kita disuruh, kita berfungsi karena kita disuruh atau dipaksa, akan ada satu titik di mana kita akan nggak mau lagi. Kita akan capek dengan semua itu, dengan semua paksaan, ya kan? Dan akhirnya kita memilih untuk, udahlah gue nggak mau ngapa-ngapain aja. Karena apa yang pelayanan yang dilakukan itu tidak dari hatinya. Tidak karena dia sudah mengucap syukur atas segala kebaikan, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, nah jadi teman-teman, saya setuju dengan statement pastor itu. Bahwa setiap orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas anugerah yang Tuhan berikan, pasti dia tidak akan bisa tinggal diam untuk tidak melayani Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas tubuh Kristus yang berfungsi dalam hal melayani Tuhan. Nah, teman-teman, kita di dalam pandemi ini mungkin memang belum bisa datang ke gereja secara physically untuk melakukan kegiatan dalam melayani Tuhan di gereja ini ya. Saya sangat mengerti, tapi biarlah hari ini kita belajar dan kita menaruh dasar untuk sama-sama kita berpikir hal yang sama. Kita sama-sama menaruh dasar untuk kita mengerti firman Tuhan, dasar firman Tuhan bagaimana hati kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana seharusnya kita sebagai tubuh Kristus berfungsi untuk melayani Tuhan. Ya, nah teman-teman semua, yang pertama saya pengen share seperti ini. Jadi bacain satu ayat ya. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, teman-teman, di dalam Roma 12 ini sebenarnya nanti di bawah akan dibahas soal karunia melayani. Ya, tapi nanti saya akan bahas itu di poin yang ketiga secara singkat. Tetapi gini teman-teman, di pasal 12 ini sebelum Rasul Paulus menulis tentang karunia-karunia yang ada dalam diri seseorang untuk melayani Tuhan, dia terlebih dahulu yang pertama nomor 1, dia katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah teman-teman, sebelum kita bisa berfungsi dengan baik, sebelum kita mau berfungsi dengan baik, sebelum kita dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani Tuhan di dalam gereja ini dan yang tujuannya menjadikan semua bangsa muridku ini, ya, nomor satunya teman-teman, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup kita. Yang Tuhan mau dari pelayanan kita adalah hidup kita dulu, teman-teman. Ya, saya pernah cerita mungkin di beberapa khotbah yang lalu. Kalau kita lihat peristiwa Kain dan Habel, ya, ini ingatkan kembali ya apa yang pernah saya sampaikan. Kalau kita lihat peristiwa Kain dan Habel gitu kan, dikatakan bahwa Kain dan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kalau dulu kita sekolah minggu ada gambar Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain itu anaknya Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa punya 2 anak, Kain dan Habel. Mereka mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau di sekolah minggu gambarannya asapnya naik. Ya, kalau Kain dia tidak diterima persembahannya oleh Tuhan, gambarannya asapnya turun. Ya, itu cuma gambaran doang ya, itu cuma perumpamaan doang itu supaya anak-anak lebih mengerti. Ya. Nah, teman-teman, tapi di Kejadian pasal 4 itu dikatakan bukan persembahannya yang jelek. Tapi dikatakan Kain dan persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Habel dan persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan persembahan kita dulu yang Tuhan lihat, tetapi kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nanti di dalam Komsel, coba teman-teman bahas satu pasal di mana Galatia pasal 20, Galatia pasal 5 ya. Dan Efesus pasal 4 kalau nggak salah, itu semuanya tentang keinginan daging dan keinginan roh. Teman-teman bisa belajar di situ apa yang kudus sih sebenarnya. Apa sih yang menjadi keinginan daging. Nah itu teman-teman bisa bahas semua di sana sama ketua Komsel ya. Tetapi pada passage hari ini, pada pembahasan hari ini, saya pengen menekankan kepada kita semua bahwa sebenarnya kalau kita ngomong soal pelayanan di gereja, yang pertama Tuhan lihat itu sebenarnya bukan pelayanan kita dulu, tetapi kehidupan kita dulu. Kudus dan berkenan gak di hadapan Tuhan? Kita sudah mempersembahkan belum tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan? Apakah kita tahu apa itu keinginan daging dan keinginan roh? Dan apakah kita belajar untuk menyalibkan daging kita, menyalibkan keinginan dosa kita setiap kali kita mau lakukan? Itu yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Apakah kita belajar untuk mentaati Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita dibanding kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita yang notabene-nya itu adalah ketidakkudusan. Itu yang pertama Tuhan mau lihat di dalam diri kita sebelum kita melayani Tuhan. Saya percaya bahwa pelayanan itu indah di hadapan Tuhan, ya. Seperti persembahan Habel itu indah di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat dulu Habelnya. Pribadinya, dia orang seperti apa? Apakah orang yang mengasihi Tuhan? Apakah orang yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus?
Nah, itu yang pertama yang harus kita renungkan ya teman-teman semua. Yang harus kita tahu bahwa sebelum kita berfungsi di dalam tubuh Kristus, kita mau pastikan bahwa sebelum kita melayani, kita mau pastikan kalau kita itu kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh, jiwa, roh, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau ada pertanyaan, kalau begitu kita nggak boleh berbuat dosa dong. Kalau nggak boleh, pasti nggak boleh. Tetapi kita apakah masih ada chance untuk berbuat dosa? Sebagai manusia, ya kita mau katakan mungkin iya. Tetapi orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, dia bukan habitatnya itu di dalam dosa. Di dalam kubangan dosa, itu bukan habitat kita. Seperti kita kalau masuk ke laut, kita bisa mati ya. Kita bisa meninggal karena kita bukan habitatnya di sana. Demikian juga ikan kalau kita taruh di darat, dia nggak bisa hidup. Itu bukan habitatnya. Sama seperti kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, habitat kita bukanlah dosa. Ya. Nah, yang kedua teman-teman, kita bisa bayangkan bahwa tubuh Kristus atau sebuah tubuh itu harus bekerja bersinergi dengan baik ya, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya. Ya. Di dalam tubuh Kristus, poin yang kedua adalah kita semuanya taat kepada kepala kita. Ya, kalau kita bergerak, biasanya itu otak yang memerintahkan supaya tangan kita mengambil ini, kita lapar nih, ya kan, memberikan sinyal kepada otak supaya kita ambil makanan. Semuanya itu kita berdasarkan pikiran kita, otak kita, Nah, teman-teman, di dalam tubuh Kristus, kita satu dengan yang lain penuh dengan kerendahan hati untuk mengikuti kepala kita. Ya, untuk taat kepada pertama Tuhan kita, ya, dan kita penuh dengan kerendahan hati satu dengan yang lain untuk saling menasehati dan tidak berfungsi sesuai dengan seenaknya kita. Ya, itu yang harus kita belajar dalam perjalanan kita melayani Tuhan ya. Kita melayani Tuhan di sini satu tubuh, bukan sendiri-sendiri. Bukan tangan ya tangan aja gitu kan. Tetapi tangan kiri kanan, kaki kiri kanan semuanya berfungsi dengan baik ya kan. Dan semuanya itu taat kepada satu sumber. Nah teman-teman, gak bisa bayangkan kalau tubuh kita seenaknya bergerak. Ya, kita di depan ada selokan misalnya gitu kan. Kita nggak bisa bayangkan kalau tiba-tiba kaki kita seenaknya aja jalan ke sana. Kita masuk ke selokan dan merugikan seluruh tubuh kita karena dia tidak taat kepada perintah. Apa yang otak kita perintahkan. Nah kita nggak bisa bayangkan kalau tubuh Kristus itu bergerak seenaknya. Seenak kita mau. Nah itu nggak bisa teman-teman semua. Nah jadi di dalam pelayanan, di dalam nilai-nilai pelayanan yang ada di dalam gereja kita terutama, kita bersumber dari firman Tuhan. Ya, tidak ada dari kita yang bergerak dengan seenaknya kita. Ya, seegoisnya kita, sekeinginan diri kita. Kita tidak seperti itu. Tetapi kita taat kepada kepala kita yaitu Tuhan Yesus, apa yang dia perintahkan buat kita dan juga setiap pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin kita gitu ya. Kita mau bekerja sama gitu untuk supaya tubuh Kristus ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, nanti teman-teman untuk lengkapnya bisa ngobrol di Komsel kalau ada hal-hal yang belum terlalu mengerti gitu ya. Tetapi ini saya sampaikan garis besar dari apa yang menjadi poinnya ya. Nah teman-teman yang ketiga, hal yang perlu kita belajar adalah, saya mau bacakan di dalam Roma 12 tadi, pasal 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah ini untuk ayat yang poin kedua tadi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, teman-teman, di ayat yang dari 6 sampai 8 ini, Paulus mengajarkan bahwa setiap kita itu punya karunia dan kekuatan masing-masing sebenarnya. Ya, nah berapa lama yang lalu kita ada seminar dengan Kak Ari Wibowo tentang bagaimana seseorang itu punya strength yang Tuhan taruh dalam dirinya masing-masing. Nah, kita semuanya beda ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau satu tubuh itu semuanya tangan. Ya itu gimana gitu hidupnya gitu ya. Tetapi ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang jari, ada yang mungkin jadi jantung, ada yang mungkin jadi hati, ada yang jadi pankreas dan semuanya. Nah teman-teman, semua kita diberikan karunia masing-masing seorang yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi kita semuanya nggak sama. Nah bagaimana sih kita bisa berkontribusi atau kita bisa melayani Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita? Kita bisa mencari apa yang menjadi kekuatan kita di dalam diri kita ya teman-teman semua. Kita bisa mencari apa yang sebenarnya, ini kalian lebih enak akan bahas di Komsel nanti. Apa sih yang menjadi strength kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita senang memimpin? Apakah kita lebih senang bernyanyi mungkin yang sesuai dengan hasrat dan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita? Apakah kita mungkin lebih suka memberi? Atau mungkin kita lebih suka caring each other? Maybe yang sakit, kok kita sepertinya ada hati ya untuk care kepada dia. Ayo kita jenguk yuk sama-sama gitu. Oh ada orang tuanya yang meninggal. Ayo kita coba yuk kita ke sana untuk kita hibur dia. Nah, ada banyak karunia yang Tuhan sediakan buat kita, yang Tuhan sudah berikan buat diri kita. Hanya kita harus mengenali itu teman-teman. Dan kita mau untuk berkontribusi dalam melayani Tuhan dalam gereja ini. Nah itulah kita udah belajar tentang komunitas, kita udah belajar tentang caring. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita ini berfungsi dengan baik. Ya sekali lagi teman-teman, kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, dan pengorbanan dan ucapan syukur yang begitu besar, gak mungkin kita bisa diam untuk tidak melayani Tuhan. Ya, nah jadi apa yang menjadi strength teman-teman semuanya? Apa yang menjadi passionmu? Apa yang menjadi hasratmu? Mungkin itu Tuhan taruh di dalam dirimu untuk bisa berfungsi dengan baik di dalam gereja Tuhan, untuk bisa berfungsi dengan baik di dalam komunitas kita, yang ujung-ujungnya semuanya menggenapi apa yang Tuhan mau dalam dunia ini. Ya, pertama memuliakan Tuhan, yang kedua memberitakan firman buat teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, semuanya ini mulai dari kita dulu, teman-teman. Semuanya ini mulai dari pemahaman juga tentang pelayanan dengan benar. Karena kita tidak akan masuk ke dalam sebuah pelayanan kalau tidak dengan nilai-nilai yang baik, ya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah jadi hari ini biarlah kita meletakkan dasar pemikiran yang sama tentang fungsi terhadap fungsi yang dilakukan oleh tubuh Kristus ya. Dan saya percaya bahwa yang pertama kita mau mempersembahkan tubuh kita dulu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua kita berfungsi dengan sama-sama ya. Dengan satu sumber, dengan kerendahan hati, kita menerima semua masukan, kita menerima semua apa yang diinstruksikan dengan baik gitu kan. Nah yang ketiga, kita juga punya strength masing-masing yang Tuhan sudah taruh dan kita mau melayani Tuhan dengan hasrat kita. Ya, dengan benar-benar keinginan hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan karunia itu di dalam diri kita. Ya, nah ini yang saya mau bagikan hari ini teman-teman.
Saya berdoa biar semuanya ini boleh menjadi dasar pemikiran kita yang dari firman Tuhan mengenai pelayanan. Dan saya percaya bahwa sekarang pun di dalam hatimu mungkin ada udah nggak sabar gitu ya, pengen ke gereja, pengen bisa kembali lagi melayani Tuhan seperti sebelum pandemi kemarin gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa semuanya ini akan berlalu ya, kita akan kembali lagi ke gereja dan saya percaya bahwa disitulah kita bisa lebih berfungsi dengan baik ya di dalam gereja Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan teman-teman, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan ya. Tuhan terima kasih buat berkat dan pimpinanmu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami Tuhan pilih untuk bukan dengan kebetulan ada di dalam gereja ini untuk berfungsi dengan baik. Tuhan kami mau untuk kami menggunakan strength kami yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biarlah pertama-tama Tuhan yang menyucikan kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami bisa berfungsi dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya bahwa di dalam gereja ini Tuhan memberikan kami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan dan pada siang hari ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah hadir di kebaktian hari ini. Tuhan yang memberkati mereka dalam sekolah dan pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, di dalam keseharian mereka. Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan jauhkan dari segala penyakit, virus, apapun. Dan aku berdoa buat anak-anak di sini, biar mereka semuanya Tuhan boleh diberkati dan mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dari Tuhan Roh Kudus, kasih sayang dari Bapa dan persekutuan dengan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka di dalam setiap hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week, next gen sekalian.